Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semua, murid-murid yang saya banggakan. Kita pada pagi hari ini bertemu kembali di mata pelajaran Sejarah Indonesia, di mana kita akan melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini dengan sedikit flashback. Dengan materi apa sih yang kita bahas kemarin? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Nah, pinter, masih yang pinter. Kita kemarin membahas tentang pergerakan nasional. Lalu apa sih pergerakan nasional itu? Ada yang ingat? Ya, oke Mas Fajar. Lahirnya organisasi-organisasi. Pinter Mas Fajar. Jadi kita akan sedikit flashback. Apa sih kemarin pergerakan nasional itu? Pergerakan nasional adalah sebuah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi dengan cara yang modern, karena organisasi itu berpikir bahwasanya hajat hidup bangsa Indonesia itu harus dikembangkan ke arah yang lebih baik, karena dirasa pada saat itu bangsa Indonesia dalam keadaan yang kurang layak, seperti itu. Jadi pada saat itu lahirnya pergerakan nasional kan sudah kita bahas, bahwasanya dimulai dari lahirnya organisasi-organisasi daerah. Oke, ada yang masih ingat kemarin kita membabak periode pergerakan nasional itu menjadi berapa bagian? Ada yang masih ingat? 1, 2, 4 atau 8? Iya, Mas Fauzi? Oke, betul sekali. Kita membabak pergerakan nasional menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah masa pembentukan, yang kedua adalah masa radikal atau non kooperatif, dan yang ketiga adalah masa kooperatif. Jadi kita membabak menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah masa pembentukan, yaitu pada tahun 1908 sampai 1920, dan itu melahirkan 3 organisasi besar. Apa saja? Ya, betul, Budi Utomo. Yang kedua, Syarikat Islam, betul. Yang ketiga, Indese Partage. Jadi melahirkan 3 organisasi itu. Kamu masa kemarin udah lupa lagi? Oke, yang kedua kita membahas mengenai masa non kooperatif atau radikal, dimana pergerakannya itu lebih, dalam tanda kutip, barbar, lebih nekat, lebih menggunakan otot. Nah, pada masa itu terlahir 3 organisasi besar, PKI, lalu PI dan PNI pada tahun 1920 sampai 1930. Nah, dan yang terakhir di masa moderat atau masa kooperatif. Jadi pergerakannya itu tidak menggunakan otot, tapi lebih menggunakan otak dan kebijakan-kebijakan yang dibentuk. Apa saja yang organisasi yang terbentuk? Partindo, betul sekali. GAPI, betul. Ya, ada 2. Iya, ada 2. Jadi pada masa ini, pada tahun 1930 sampai 1942, perjuangan pergerakan lebih mengarah ke kebijakan-kebijakan yang kooperatif dengan kolonial, seperti itu. Lalu kemarin kita juga membahas mengenai tujuan-tujuan adanya pergerakan nasional. Ada yang masih ingat? 3 saja. Apa? Kebebasan politik, betul. Kebebasan kita untuk melakukan aksi politik, betul. Lalu menciptakan integritas yang tinggi untuk membangun tanah air kita, yang kedua. Dan yang ketiga adalah keinginan kita untuk menyatukan pemuda
dalam satu pikiran dan satu kemauan untuk Indonesia merdeka dan maju. Itu jadi ada 3 tujuan yang harus kita ingat-ingat kembali, karena akan menyangkut dengan pelajaran pada pagi hari ini. Kita akan membahas apa sih Pak pada pagi hari ini? Pertanyaan yang bagus. Kita akan membahas mengenai keadaan Indonesia pasca merdeka. Apa yang ada di pikiran kalian ketika Indonesia setelah merdeka? Mas Fauzi? Bebas, betul. Mbak Chelsea? Apa? Berdaulat, betul, berdaulat. Lalu Mas siapa itu namanya? Mas Giris? Apa? Bisa menentukan rumah tangganya sendiri, betul. Jadi ketika Indonesia sudah merdeka, kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang apa yang ingin kita amati. Dan yang ingin Bapak sampaikan pada pagi hari ini salah satunya adalah di bidang politik. Setelah Indonesia merdeka, lalu bagaimana Pak keadaan politik di Indonesia? Jawabannya satu, tidak stabil. Kenapa seperti itu? Kita berkaca pada PPKI setelah dia merumuskan beberapa kebijakan setelah adanya kongres yang pertama, yaitu menentukan UUD, Undang-Undang Dasar, lalu mengangkat presiden dan wakil presiden, dan yang ketiga adalah membentuk alat aparatur negara. Itu 3 yang dibentuk oleh PPKI. Lalu apa hubungannya dengan tidak stabil Pak? Jadi seperti ini. Memang setelah negara itu merdeka, dia berhak sepenuhnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Tetapi Indonesia kan baru lahir. Dia sedang dalam tahap membentuk, belum berbentuk menjadi pembentuk. Itu diperlukan alat-alat untuk menunjang. Nah, dalam suatu negara, ketika ingin membentuk sebuah negara yang berdaulat, kita harus memiliki sebuah tiang yang kokoh. Tiang itu adalah undang-undang dasar negara kita dan pemerintahan yang baik. Jadi berkaca dari situ, pemerintahan yang baik, wakil presiden dan presiden sudah dipilih, ternyata ada sedikit sudut yang belum disentuh. Apa itu? Kabinet. Kabinet di Indonesia pada saat itu pasca Indonesia merdeka sangat sering berganti-ganti. Dari kabinet Natsir sampai kabinet Juanda, itu dalam jangka waktu yang relatif singkat. Jadi kebijakan-kebijakan yang belum dicerna secara matang oleh masyarakat sudah diganti dengan kebijakan baru oleh kabinet yang baru. Nah, itu adalah gambaran mudah kenapa Bapak bisa mengatakan bahwa politik di Indonesia pada saat itu tidak stabil. Itu karena kabinet yang sering berganti-ganti. Dan yang kedua, kita akan melihat di bidang ekonomi. Ekonomi ini sangat-sangat vital karena ketika negara ingin maju, itu ekonomi pasti juga harus sangat baik. Pada saat Indonesia setelah merdeka, bagaimana keadaan ekonominya? Carut marut. Karena apa? Indonesia pada saat itu perekonomiannya sangat amat dikontrol oleh penjajah. Indonesia sama sekali tidak ikut campur sedikit pun dalam pengelolaan keuangan. Otomatis kemampuan, orientasi, dan bagaimana pola pengelolaannya itu juga kita masih belajar. Kita masih sangat-sangat nol ketika ingin membahas pengelolaan keuangan nasional.
Indonesia yang sangat-sangat besar ini tentu juga memerlukan pengelolaan yang tidak sembarangan. Ditambah adanya beberapa kebijakan yang diambil oleh Bapak Soekarno yang tidak ingin adanya campur tangan asing di Indonesia dalam bidang apapun. Itu semakin menuntut Indonesia untuk mandiri di bidang ekonomi. Bapak gambarkan bagaimana kondisi ekonomi pada waktu itu pasca kemerdekaan. Yang pertama adalah kas kosong, kas 0 rupiah. Karena pada saat itu Indonesia hanya mengandalkan sektor pertanian. Jadi dia hanya menggantungkan diri pada hasil alam. Yang pertama itu, padahal Indonesia sangat kaya. Dan yang kedua, politik bumi hangus yang dilakukan oleh Indonesia agar Belanda tidak memanfaatkan perkebunan dan pola industri yang sudah dia bangun. Jadi di bumi hanguskan, lalu kita bikin lagi. Padahal pola industri dan perkebunan yang dibangun oleh Belanda atau Jepang itu udah mapan. Tapi ya karena ada politik bumi hangus demi keamanan bersama, maka dihapuskan dan direkonstruk lagi dengan cara Indonesia. Itu yang kedua. Lalu kita masih belum memiliki orientasi atau pola pengelolaan uang yang baik dalam skala nasional. Jadi kita harus belajar dari negara lain, kita mengaplikasikan dengan cara-cara yang cocok di Indonesia. Jadi kita bisa mendapatkan pengelolaan yang matang. Itu. Dan yang ketiga adalah di bidang sosial budaya. Dalam sosial budaya sendiri, terutama sosial itu Indonesia pada saat itu penguasaan Belanda, kita berada dalam kasta yang rendah berbanding terbalik dengan Jepang. Kita dianggap di kasta yang agak tinggi. Tetapi jika kita tarik garis lurus, tidak ada impact apapun yang kita rasakan ketika kita dianggap rendah oleh bangsa Belanda, kita dianggap tinggi oleh bangsa Jepang. Tidak bisa menjamin kita untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Jadi keinginan kita untuk merdeka lebih besar, karena dengan anggapan-anggapan para penjajah itu kita tetap tidak mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, setelah merdeka baru kita menghapuskan diskriminasi, kita menghapuskan rasisme, karena rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Betul. Jadi setelah merdeka, diskriminasi, rasisme itu dihapuskan. Semua memiliki hak yang sama. Tidak ada rasisme dan diskriminasi yang ada di Indonesia. Itu di bidang sosial, karena pada saat penjajahan pun diskriminasi dan rasisme sangat-sangat masif terjadi di sini, di Indonesia. Lalu yang di bidang budaya kita bisa ambil keragaman kita sangat amat banyak, tetapi keragaman itu tidak menutup mata kita, tidak mengurung diri kita untuk tidak menerima budaya dari asing, dari luar. Jadi Indonesia itu bersikap bebas tetapi selektif. Jadi ketika ada budaya yang masuk, itu kita terima, kita adaptasikan dengan budaya yang sudah kita miliki. Apabila cocok, kita bisa menggabungkan kedua budaya itu dengan tidak menghilangkan budaya asli, tapi menerima budaya dari luar yang baru kita kenal. Tetapi apabila budaya itu merugikan, memiliki sebuah hal yang kurang baik, tentu kita tidak menerimanya. Jadi kita tidak menutup mata, kita selektif tentang budaya yang ada di Indonesia. Karena yang beragam, sangat banyak dan melimpah ruah, maka kita juga tetap menerima
asalkan kita selektif. Jangan semuanya asal kita campur, itu akan menyebabkan identitas yang abstrak, tidak identitas Indonesia. Paham? Teman-teman, murid-muridku, paham semuanya? Oke, Bapak ulang poin-poinnya. Di bidang politik tidak stabil, betul. Karena kabinetnya berganti terus-menerus dalam jangka waktu yang relatif singkat berganti. Ekonomi masih dalam tahap merangkak karena kita tidak menerima bantuan asing dan kita menciptakan sendiri pola atau sistem perekonomian yang akan kita gunakan. Jadi kita masih dalam tahap merangkak dan tidak bisa langsung melonjak baik seperti itu. Dan sektor-sektor yang bisa kita gali sementara hanya pertanian, belum pertambangan, belum sumber daya yang lain, sumber daya yang bisa kita manfaatkan. Itu pada saat itu belum. Dan yang ketiga, sosial dan budaya. Sosial, kita menghapuskan diskriminasi dan rasisme setelah kita merdeka. Karena diskriminasi dan rasisme sangat masif terjadi pra kemerdekaan. Untuk budaya, kita menerima budaya dari asing, kita open tapi kita selektif. Itu bisa dipahami? Oke. Materi ini cukup para siswa gambarkan, bisa dicermati, karena ini akan ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas minggu depan. Jadi poin-poin yang sudah Bapak sampaikan bisa direkam dulu di otak, di tulisan. Besok kita akan membahas materi yang ada hubungannya dengan materi pada pagi hari ini. Oke, baik. Apabila teman-teman murid-murid yang saya sayangi sudah cukup paham, sudah cukup mengerti tentang materi pada pagi hari ini, pelajari besok tentang pertempuran yang terjadi pasca kemerdekaan yang akan besok Bapak sampaikan, tetapi dalam bentuk kelompok. Oke. Ya, nanti susunannya kita bisa bahas setelah Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Yang jelas kalian siap-siap nanti dibagi menjadi 6 kelompok. Kita membahas tentang pertempuran yang terjadi pasca kemerdekaan Indonesia. Sudah tahu murid-murid semuanya? Oke, baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Jangan lupa besok pelajari tentang pertempuran yang terjadi pasca kemerdekaan. Untuk ketua kelas nanti bisa di meja Bapak dulu untuk membagi kelompok yang ada. Saya tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atensinya, terima kasih semangatnya. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya. Apabila ada lebihnya atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.